Sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Eka Kristina Yeimo, Senator DPD RI selaku Ketua Panitia dari pelaksanaan kegiatan seminar dan KKR yang diselenggarakan oleh Aliansi Women Ester Papua. Pada kesempatan ini saya akan memberitahu terkait kegiatan kami. Jadi kegiatan ini sudah kami rencanakan sudah dari tahun 2024. Kegiatan ini kenapa kami lakukan di tanggal 30 bulan Mei? Kami sudah melakukan kegiatan ini setiap tahun. Kegiatan ini ada dua kegiatan yang kami lakukan di sini, yaitu seminar dan KKR. Namun ada satu tambahan lagi, yaitu kami melakukan perlombaan puisi. Perlombaan puisi ini tujuannya untuk meningkatkan literasi anak-anak muda dan mereka bisa menyampaikan isi dari puisi itu pada saat puncak acara. Jadi kami hanya menambahkan satu kegiatan lagi, yaitu lomba puisi. Kemudian acara ini ada seminar. Seminar ini akan dibawakan oleh beberapa pemateri dari denominasi gereja. Kenapa kami mengambil dari denominasi gereja narasumbernya? Karena kami ingin untuk menyatukan semua, karena banyak di Papua banyak perbedaan yang terjadi, dan kami ingin untuk bagaimana pendapat terkait beberapa narasumber ini untuk Papua itu lebih baik itu seperti apa. Sehingga dari versi beberapa denominasi gereja kami mengundang, dan pasti tujuannya sama. Kami harapkan tujuannya itu mereka bisa menyampaikan terkait pemulihan Papua itu harus seperti bagaimana kepada seluruh peserta yang akan hadir. Di sini mungkin yang akan hadir sebagai pemateri Gereja Katolik ada Pastor Alberto John Bunai, kemudian Pendeta Beni Giai, namun kami masih konfirmasi. Kemudian dari JDRP 2 Ketua Pak Selvius Bobi, kemudian ada Pendeta Bapak Tio Nugroho, dia dari Bogor. Kenapa kami mengundang dia? Karena dia selalu bersama dengan anak-anak Papua yang ada di Bogor di sana. Jadi dia ada gereja, dia memfasilitasi semua anak-anak Papua untuk belajar apapun itu. Dan saya tertarik, dia memiliki hati untuk anak-anak Papua. Kemudian di sini ada Pendeta Jack Ikomo, kemudian ada dari Papua Niguni Pastor Amos Benso, dia pasta dari Papua Niguni. Kenapa kami mengundang pasta? Mereka sebagai teman tetangga kami yang bisa membantu kami menyampaikan beberapa hal terkait pemulihan. Mereka sudah dipulihkan dan dipulihkan secara rohani. Dan kita juga, saya percaya apa yang mereka buat, mereka bisa sampaikan kepada kami sebagai keluarga tetangga. Jadi untuk pemulihan mereka bisa sampaikan juga kepada kami. Kemudian ada Pendeta Dorman Wandikbo yang akan hadir dari Gidi, dan juga ada Bapak Sinode GKII, Bapak Hans Waker. Jika semuanya tidak berhalangan, tapi sejauh ini sudah kami konfirmasi sudah oke untuk mereka hadir memberikan materi. Kemudian yang saya harapkan dari kegiatan ini paling utama itu setiap orang Papua kita harus menyadari bahwa yang lebih berkuasa atau yang lebih besar itu ada yang bisa mengambil alih semua persoalan masalah kami. Maka kita harus melakukan ibadah ini.
Terlepas dari itu, kita harus bersatu untuk memikirkan bagaimana Papua akan lebih baik. Tetapi yang paling utama, kita harus merdeka di dalam Kristus, dan Kristus akan memerdekakan kita juga. Merdeka dalam arti banyak. Tidak hanya kita lihat dalam konteks yang sedang kita bicarakan ini. Itu yang pertama. Kedua, dalam situasi kondisi Papua saat ini, saya berharap untuk dengan kita berdoa ini, semua luka, kepedihan atau keperihan hati kami atau yang duduk di rumah kita bicara, itu tidak akan ada artinya. Dan saya rasa ini kesempatan yang baik untuk kita bawa proposal atau kita istilahnya kita bermohon kepada Tuhan untuk mengangkat semua kesedihan, duka yang kita alami di tanah Papua ini. Hanya dengan begitu Tuhan akan membuka hati kami. Kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Mimika, di gereja Martin Luther Mil 32. Karena AWEP melakukan kegiatan ini rolling. Jadi bukan hanya di Papua Tengah saja. Ini mulai dari Sorong sampai Merauke. Jadi kita bisa melakukannya di mana saja. Jika Tuhan menghendaki di mana kita akan melakukan kegiatan di situ. Dan mudah-mudahan untuk tahun 2026 ini, kalau Tuhan izinkan, bisa dilakukan di Sorong, Papua Barat. Kegiatan Aliansi Women Esther Papua ini sangat positif sekali. Sebagai anggota DPD RI, saya memberikan apresiasi karena ini saya menjadi ketua panitia. Dan kegiatan ini bila perlu akan diagendakan atau diperdakan oleh pemerintah daerah. Saya kira itu akan lebih baik. Dan bukan hanya muncul tiba-tiba, ada kegiatan-kegiatan, tetapi harus rutin. Doa puasa untuk tanah Papua ini harus setiap tahun wajib. Setiap orang Papua harus lakukan. Seperti di Katolik itu masa Prapaskah itu sudah ada dilakukan. Tetapi itu khusus Katolik saja. Tetapi saya mengharapkan ke depan jika Tuhan kehendaki di dalam suatu perda atau harus ditetapkan bahwa wajib setiap orang berdoa puasa untuk tanah Papua ini, untuk pemulihan tanah Papua ini. Dan kita, emas kita itu membuat kita sombong dan melupakan Tuhan. Jadi sekarang saya ajak kita lupakan apa kekayaan itu, kita datang tunduk kepada Tuhan dan mari kita merendahkan diri supaya kita dipulihkan.